Bismillahirrahmanirrahim. Kita memaksakan diri bahwa karakternya harus seperti kita. Sementara anak-anak itu tumbuh dengan unik. Salah satu ciri yang mungkin kita bisa khawatirkan sebagai celah bagaimana anak-anak menjadi hamba kita dengan metode dakwah yang salah ketika kita dalam hal ini mendidik anak dengan penyeragaman atau memaksakan sifatnya seperti kita. Anak kita sejatinya memiliki keunikan, tabiat, karakter yang berbeda-beda, tapi kadang kita memaksakan harus seperti si fulan, harus seperti Abi gitu. Padahal kalau kita lihat cara Rasulullah membina para sahabat, Rasulullah membina sahabat dengan keunikannya masing-masing. Kita kenal Abu Bakar dengan sifat melankoliknya. Abu Bakar itu kita tahu ketika Rasulullah di saat dalam keadaan sakit meminta kepada putrinya Aisyah Ummul Mukminin untuk minta ayahnya sebagai imam. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin berkata kepada suaminya, ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan ayahku wahai suamiku. Engkau tahu ayahku itu orangnya melankolik, kira-kira begitu kalau saya terjemahkan. Kalau dibacakan ayat, dia membaca Quran, gampang menangis, kasihan. Jamaah itu kasihan, kalau tarawih kita kebayang kalau imam itu seperti Abu Bakar. Baru basmalah satu ayat nangis. Kalau dibaca Al-Baqarah nggak selesai-selesai. Nah itu yang bisa terjadi. Dan Abu Bakar memang sangat melo. Begitu ada hadis tentang larangan isbal, menangislah Abu Bakar. Jangan-jangan saya masuk neraka. Dan Rasulullah meluruskan, mengapa demikian? Karena celana saya melorot terus di bawah mata kaki, kata Rasulullah. Engkau melorot karena karena kendor, bukan karena sengaja gitu, bukan karena sombong. Disinilah bagaimana kita memahami begitu melaunya Abu Bakar. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab salah satu sahabat yang boleh dibilang sangat bertolak belakang. Umar bin Khattab sahabat yang keras. Tidak ada yang namanya abu-abu dalam wilayah. Tidak ada, bahkan boleh dibilang kompromi. Orang munafik di zaman itu ketakutan karena Umar itu cukup mengatakan kalimat yang menggetarkan mereka. Kalau ada orang munafik yang buat ulah, kalimat yang populer dari Umar apa? Da'ni adribu unuqa hadzal munafik ya Rasulullah. Biar saya penggal kepalanya itu. Enggak ada pikir-pikir itu nama Umar. Yang bermasalah sama Islam penggal aja gitu. Kebayang nggak kalau anak kita tuh ada model kayak gitu, Bi, ini reset tabok aja, Bi. Mungkin anak kita ada model kayak Umar. Anak kita ada yang model kayak Abu Bakar, apa-apa gampang nangis, tersentuh. Jangan kita langsung bilang, kamu cengeng, kamu laki-laki. Bukan berarti laki-laki menangis dianggap cengeng. Abu Bakar pun gampang menangis. Apakah kurang kewibawaan dia? Tidak. Maka ada orang tua yang memaksakan diri, jangan itu, kamu kayak Umar. Padahal bisa jadi jiwanya jiwa Abu Bakar. Tapi kita memaksakan, ya padahal kita karakter itu tidak bisa disamakan. Dia tabiat dari kecil yang berbeda. Umar keras. Kita tahu Umar memiliki yang namanya ya tadi apa-apa ditakuti dia. Dan Umar disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ya dalam saya lupa kitabnya 28 jilid itu bagaimana dia kumisnya melintang, ya jenggotnya panjang, ya dan kepalanya sedikit botak di atas, rambutnya panjang belakang, cambang jenggotnya panjang, dan Umar punya kebiasaan melinting kumis. Dan kalau kumisnya dipelintir itu katanya itu tanda lagi ada yang namanya masalah yang dipikirkan. Tapi kalau kumisnya dipelintir sambil ditiup, tandanya tidak boleh diganggu. Begitu keterangan dari beliau. Jadi kalau Utsman pernah datang ke ruangannya Umar, tiba-tiba datang Umar lagi melintir kumisnya, berarti ada masalah. Begitu ditiup, oh berarti nggak boleh diganggu. Berarti ini salah satu ya pemahaman sahabat bagaimana kepada saudaranya. Dan Umar memang keras, dan Rasulullah tidak mengatakan begini, Umar, engkau harus jadi kayak Abu Bakar. Tidak. Karena Rasulullah menjaga karakter itu supaya jangan kita rusak. Biarkan tabiat watak itu sama. Ya, biarkan tabiat itu masing-masing berbeda, unik. Pernah suatu malam Rasulullah melakukan inspeksi malam-malam untuk mengetahui kebiasaan sahabat. Begitu Rasulullah lihat rumah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar dalam keadaan sholat malam, tapi suaranya sir sekali, pelan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Pelan sekali. Begitu melewati rumahnya Abu Umar, mengucapkan yang namanya baca Quran, justru seperti teriak, Bismillahirrahmanirrahim. Beda sekali dengan Abu Bakar yang pelan. Besok paginya dua orang ini ditanya oleh Rasulullah. Aku dengar suaramu Abu Bakar, kenapa engkau sholat malam lirih pelan sekali sampai aku tidak tahu apa yang kau baca. Apa kata Abu Bakar? Innallaha samiun alim. Sungguh Allah mendengar lagi mengetahui. Begitu Abu Bakar. Beda dengan Umar. Umar, aku perhatikan kau sholat malam teriak-teriak. Ya, baca Quranmu kencang sekali. Kata Umar, biar setan-setan pada kabur. Antara Umar dan Abu Bakar berbeda, tapi Rasul tidak mengatakan bahwa, hei Abu Bakar kayak Umar. Itu salah satu yang harus kita jaga di anak-anak kita. Anak-anak kita memiliki sifat berbeda. Ada Utsman yang pemalu. Yang kita tahu Rasulullah kalau sedang duduk bersama sahabat yang lain, tersingkap kainnya, nggak ada masalah. Begitu ada Utsman ditutup, karena Utsman lebih malu pada gadis yang dipingit. Utsman juga sedikit bicara. Bagaimana Utsman disebutkan kalau misalnya dia berbicara, ya sedikit sekali, bahkan ketika jadi khalifah diminta untuk menjadi khatib Jumat, sementara beliau tidak pernah berkhutbah. Maka beliau khutbahnya sangat singkat sekali. Innakum la tahtajuna khalifatal qawal walakinnakum tahtajuna khalifatal fa'al. Sesungguhnya kalian tidak membutuhkan khalifah yang banyak bicara, tetapi kalian membutuhkan khalifah yang banyak bekerja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Selesai, khalas. Itu khutbah Jumat tersingkat dalam sejarah. Jadi jadi khatib itu mudah sebenarnya. Bisa pakai caranya Utsman bin Affan. Antum tinggal pakai itu aja. Sesungguhnya kalian tidak membutuhkan khatib yang banyak bicara, tapi membutuhkan khatib yang banyak bekerja. Barakallahu. Selesai itu antum. Masih masjid antum singgahi, khutbahnya itu aja antum. Kalau kepentok boleh kayak gitu. Utsman seperti itu. Ya, seperti itu khutbahnya. Kenapa? Karena dia tidak punya. Sehingga ada salah satu aktivis Haroki namanya Munir Al-Ghadban pernah menganalisis pemerintahan Utsman itu sejatinya karena komunikasi Utsman yang tidak cakap. Dalam hal ini komunikasinya Umar dan Abu Bakar. Utsman ya tidak sepandai komunikasi para generasi terdahulunya karena dia pemalu. Ya, sangat pemalu. Bahkan ketika dalam hal ini banyak sekali riwayat menyebutkan bagaimana Utsman juga kurang berpandai dalam bercakap-cakap dan karena saking malunya. Ya, sedikit bicaranya. Apakah anak kita dianggap salah kalau ada yang pendiam? Kemudian kita mengatakan enggak boleh begitu. Kesalahan kita adalah memaksakan harus sama. Yang benar adalah jaga. Seperti Rasulullah menjaga tabiat karakter dari sahabat, begitu juga. Bahkan ada sahabat yang boleh dibilang suka bercanda. Apa aja ngelucu dia. Salah satu sahabat namanya Nuaiman Al-Ansori. Nuaiman ini sahabat yang kalau, Masya Allah, antum kau baca bagaimana kisahnya. Nuaiman ini pernah suatu hari salah satu orang Arab Badui membawa untanya ya ke Masjid Nabawi di mana para sahabat sedang duduk-duduk di pinggir Masjid Nabawi. Ya di terasnya kurang lebih sufahnya itu. Sementara dia berada ke masjid untuk sholat. Beberapa sahabatnya ada yang bercanda, ya aduh siang-siang ini kalau makan daging kurma enak sepertinya. Daging unta bukan daging kurma, daging unta enak sepertinya. Kemudian Nuaiman melihat ada unta yang diparkir di depan Masjid Nabawi. Terpikirlah dia, oh menyenangkan hati sahabat boleh. Ya kan salah satu amalan utama adalah tudkhilu sururu fi qalbi muslim, engkau memberikan kesenangan pada hati seorang muslim. Maka dia langsung ambil yang namanya unta tersebut, disembelih sendiri sama dia. Kemudian dibagikan kepada sahabat yang lagi duduk. Ya, pada saat itu Rasulullah menerimanya. Tiba-tiba ya orang Arab ini keluar di masjid bertanya, unta saya mana? Ternyata sudah disembelih. Kaburlah Nuaiman. Dia dikejar karena dia ngumpet di sebuah kandang. Setelah itu Rasulullah bertanya, engkau melakukan ini wahai Nuaiman, menyembelih unta orang lain. Kata Nuaiman, iya, tapi kan menyenangkan hati saudara itu amalan dicintai Allah wahai Rasul. Menyenangkan hati saudara. Saking lucu dan polosnya dia. Bahkan Nuaiman pernah ada riwayat menyebutkan dia pernah ya di sini sebutkan Dr. Yusuf Qaradawi, saya lupa kalau nggak salah kitabnya tentang bagaimana fikih berkaitan dengan canda dan tawa ya. Dalam fikih mu'asirahnya beliau. Yaitu jelaskan bagaimana Nuaiman ya pernah ada seorang kakek-kakek tua yang sedang ada di masjid buta, tiba-tiba di Masjid Nabawi
Ya kakek tua ini pipis. Ya hendak pipis maksudnya. Dia tidak tahu karena dia matanya rabun, dia mencari jalan. Kemudian Nuaiman membantunya. Kemudian dibisiki, mau kemana kek? Kata kakek ini, saya hendak pipis. Ya sudah saya bawa. Ya, orang pikir akan dibawa ke masjid, ternyata ditaruh ke mihrab, keluar masjid, ke ya, hammam, ke toilet, tidak. Justru dibawa oleh Nuaiman ke mihrab masjid. Nah orang kakek ini dengan pedenya bilang makasih. Begitu dia buka celananya orang teriak, wah itu masjid. Itu mihrab. Ya, kakek ini buru-buru pakai celana kembali sambil berkata kurang ajar. Siapa itu? Nuaiman tertawa mengikik di belakang. Ya, kemudian besoknya ketika kakek itu nampak lagi oleh Nuaiman dibisiki lagi dan Nuaiman berganti suaranya. Kakek mau tahu nggak yang mengerjai kakek kemarin siapa? Siapa orang itu? Kakek ini marah. Saya tuntun kakek akan membunuh orang tersebut. Dibawalah ke depan pintu Masjid Nabawi pas Khalifah Utsman bin Affan baru saja datang. Jadi kakek ini marah, dipukullah Khalifah Utsman. Engkau kurang ajar. Padahal dipukul adalah Khalifah Utsman bin Affan. Dan itu dilakukan oleh sahabat yang mungkin perilakunya inilah canda tawa sahabat yang kita berpikir. Sahabat juga manusia. Rasulullah tersenyum dengan perilaku yang bernama sahabat ini. Nuaiman itu seperti itu. Makanya Nuaiman pernah dikerjai oleh sahabat lain namanya sahabat Sofwan bin Mu'attal. Pada saat bukan sahabat, nama Sabit ya, Suwaibat ya, Suwaibat ya, salah satu sahabat yang ketika melakukan perjalanan dengan Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba dia ingin bergantian mengerjai Nuaiman, maka dia pun berkata kepada salah satu ya salah kafilah dagang lewat seraya mengatakan, saya ya memiliki seorang budak sedang makan. Ya, kafilah ini bilang, mana itu? Kebetulan Nuaiman ditunjuk. Nuaiman nggak tahu kalau dia disangka budak. Ya, kemudian saya jual murah kepada Anda. Terserah Anda bayar berapa. Dengan PD-nya ya, Suwaibat menjual kawannya sendiri yang ke budak. Tapi tolong Anda ya mengambilnya langsung dengan tali sebab budak saya ini agak gila, agak stres gitu. Oh iya, gitu. Maka kafilah dagang ini menyiapkan tali ketika Nuaiman makan langsung diambil pakai tali. Ketika ditarik nih, Nuaiman mengatakan, apa-apaan ini? Kata kafilah dagang ini, saya sudah beli engkau dari majikan kau. Kata Nuaiman, saya ini orang merdeka, bukan budak. Kata kafilah dagang, memang kau stres, kata majikan kau. Ditarik. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar yang membebaskan saya mengatakan, aduh Nuaiman lagi. Ini satu contoh betapa para sahabat memiliki sifat, tabiat, karakter yang unik, dan Rasul tidak mengatakan gini, engkau harus kayak fulan, engkau seperti fulan, tidak. Rasul membiarkan mereka dan tabiatnya, tapi mereka punya satu hal yang menjadi ciri khas mereka, yang itulah yang menjadikan mereka mulia sisi Allah. Apa itu? Sibghatullah. Waman ahsanu minallah sibghah wa nahnu lahu abidun. Mereka tercelup dengan pewarnaan dari Allah. Sehingga sekalem-kalemnya, semelau-melaunya Abu Bakar, kalau sudah waktunya agama ini dibela tidak ada melau. Maka ketika ada orang-orang berkhianat di zaman pemerintahannya tidak mau bayar zakat, maka Abu Bakar dengan tegas memeranginya. Keras-kerasnya Umar, tapi kalau dengan istrinya lembut. Dia tahu menempatkan lelaki terbaik ada di dalam keluarganya. Umar tahu menempatkan diri. Dia gagah nampak di luar, tapi di dalam rumahnya dia menjadi pribadi yang luar biasa menyenangkan bagi istrinya. Utsman pun begitu, Nuaiman pun begitu. Bahkan ada Nuaiman kalau kita pelajari dia bagian dari Ahlul Badar. Dia terlibat di dalam perang Badar. Jadi ini memberi isyarat. Isyarat bahwa para sahabat dididik mereka dengan karakternya masing-masing, dan itu bentuk dari cara Rasul mendidik, tidak dipaksakan sama. Jadi jangan kita melakukan hal yang justru bertentangan dengan fitrah pendidikan dalam Islam. Memasakkan seragam semuanya. Anak kita dipaksa semuanya harus seperti Umar. Bisa jadi harus ada yang seperti Utsman. Bisa jadi ada yang seperti Abu Bakar. Bahkan ada yang kayak Nuaiman. Jangan anak kita udah kayak Nuaiman suka bercanda dianggap kamu tuh anak paling sulit diatur. Bikin malu Abi. Kita lupa bahwa tabiat fitri dari kecilnya memang begitu wataknya. Dan Rasul tidak menyalahkan Nuaiman. Karena Rasul mendidik mereka menjadi hamba Allah, bukan hamba-hamba
hamba Rasul. Kalau kita memasakkan anak menjadi hamba kita, maka tanpa sadar ya anak-anak itu dalam ibadahnya, dalam tindak tanduknya hanya karena tidak senang, tidak ingin mengecewakan abinya. Makanya hati-hati, saya katakan hati-hati bisa jadi waspadalah kalau ada kalimat yang muncul dari anak-anak kita dengan bahasa seperti ini. Untuk apa kamu beribadah, nah, atau sholat atau membaca Quran? Untuk menyenangkan hati abi, untuk menyenangkan hati umi. Hati-hati, di balik kalimat ini bisa jadi tersimpan hal yang membahayakan. Karena yang kita inginkan anak-anak kita mengucapkan untuk Allah, untuk agama, yaitu untuk Allah, dan itu yang harus kita minta. Jangan sampai hanya untuk orang tuanya. Pernah kami menangani kasus di sebuah daerah di Aceh. Sudah lama sekali, tahun 2004, 2005 ya. Kami sebagai konselor anak datang ke sana, ada kisahkan di daerah Subulus Salam kalau tidak salah, di daerah namanya Singkil ya. Di situ ada sebuah kisah, ceritakan kami kisah seorang dai cilik. Sebutlah namanya, ya nama samarannya Abdullah. Abdullah ini kenal dai cilik yang luar biasa, ceramah kemana-mana. Dan dia punya abah yang dalam ini abinya yang memang sangat ketat dalam pengajarannya. Sampai merampas hak-hak anaknya di masa itu untuk bermain. Setiap anak bermain, kamu tidak boleh main. Kamu tuh anak istimewa. Harus hafalkan materi ceramah. Nanti kamu udah panggilnya ceramah ini, panggilnya ceramah itu. Hafalkan materi ini, hafalkan Quran. Tanpa bermaksud mengatakan ini salah, bukan itu maksudnya, tapi ada yang luput, anak akhirnya tanpa sadar diambil haknya. Sampai anak ini pun dia akhirnya memang dikenal sebagai ustadz cilik di masa tersebut. Dia menyampaikan ya ceramah tanpa memahami maknanya, hanya dalil-dalilnya dari materi buatan orang tuanya. Tumbuhlah dia jadi anak SMA, masih dapat jangan ceramah mana. Allah takdirkan pada saat lulus SMA, abahnya meninggal. Dan dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Banda Aceh di sebuah sekolah tinggi agama di sana, sekolah tinggi agama. Dan saat itu setelah 1 semester, ya uminya meminta dia pulang bertepatan dengan di bulan Ramadan, di mana permintaan ceramah kepada anak ini tinggi. Apa yang terjadi? Begitu anak ini pulang, entah sengaja atau tidak, dia pulang dengan tampilan membuat uminya shock. Bagaimana tidak shock, dia pulang tiba-tiba memakai baju yang ketat skinny ala anak pang, kemudian dia pakai anting di giwang di telinganya, bahkan rambutnya dibikin warna-warni. Dan itu membuat uminya shock luar biasa. Sambil bertanya, apa yang buat kamu berubah? Nah, kamu tuh ustadz, dulunya kok begini? Tiba-tiba muncullah kalimat yang menyadarkan kita. Dan ini disampaikan alahan ini kepada kami. Yang pengen jadi ustadz kan abah, bukan saya. Yang pengen jadi penghafal Quran kan abah, bukan saya. Abah sudah meninggal umi. Selesai tanggung jawab saya teruskan hidup saya yang masih tersisa. Ada yang kita luput. Anak ternyata lupa untuk dididik beramal karena Allah. Sehingga tanpa sadar dididik kunu ibadah min dunillah. Maka kita harus ingatkan satu hal dalam mendidik mereka, kita ingatkan, nak, abah hanya ingin engkau bahagia bersama Islam. Sebab Islam itu maknanya adalah kebahagiaan. Dari kata assalam, kebahagiaan. Dan kalau engkau tidak bahagia, ceritakan kepada ayah apa yang salah. Jangan-jangan ayah yang tidak membuat kamu bahagia. Ini penting di awal agar kita jangan sampai membuat anak dalam hal ini dia hilang identitas dirinya. Di mana dia mungkin dalam hal ini orang tua tidak ya dalam hal ini tanpa sadar lebih mengenalkan apa kata ayah dibandingkan apa kata Allah dan lupa ya menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai tauhid. Sehingga anak belajar untuk dalam hal ini berusaha untuk menjadi sosok yang harusnya ya mengenal agama ini disebabkan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan pertama. Jadi kesalahan yang wajib kita perbaiki, didiklah anak kita menjadi hamba-hamba Allah dengan karakteristik uniknya. Dia ternyata orangnya cengeng, bukan cengeng. Bahasa kita cengeng, yang benar dia memiliki
pribadi yang peka perasaannya. Dia pribadi yang sensitif. Jangan-jangan dia lah Abu Bakar zaman ini. Oh, anak saya itu laki-laki tapi pemalu, Ustaz. Siapa yang gembleng dia? Apa laki-laki malu? Jangan paksakan dia jadi Umar. Jangan-jangan anak kita adalah Utsman yang hadir zaman ini. Tapi kita masih jadi Umar. Anak saya bandel sekali, Ustaz. Setiap ada kawannya pukul dia. Susah dia tenang. Jangan-jangan anak bapak adalah Umar zaman ini, atau Khalid di zaman ini. Makanya orang yang keras. Kalau apa-apa tabok aja, Bi. Ini orang bikin rusuh aja. Apa kamu tabok-tabok aja. Lembutlah engkau gitu. Tapi kita langsung tersinggung. Bisa jadi anak kita nih menjiwai Umar atau Khalid. Atau anak kita yang apa-apa bercanda aja. Iseng sama adiknya. Kita menganggap ini apa sih kamu nih. Lantas kita mengatakan didik kamu seperti Umar. Jangan. Bisa jadi dalam wa'aiman. Tugas kita adalah mengenalkan bagaimana Allah secara konsisten. Dan itu menjadi hal yang utama di dalam pendidikan. Karena itulah materi dasar dalam Islamic parenting yang membedakan di Western parenting. Western parenting ya membuat anak-anak kita dalam hal ini tidak bergerak, bertindak berdasarkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan yang pertama, yaitu tanpa sadar mendidik anak menjadi hamba kita, bukan menjadi hamba Allah. Yang kedua, dalam pendidikan yang kesalahan adalah terburu-buru, istijal dalam mengharai hasil di dalam pendidikan. Terburu-buru ini yang sering kita dengar dari sebagian para ayah adalah lebih cepat lebih baik. Padahal kaidah mendidik anak bukan lebih cepat lebih baik. Kaidah yang disampaikan para ulama adalah likulli amalin waktuha wa likulli waktin amaluha. Setiap amal itu ada masa-masanya, setiap masa ada amalnya. Panduan yang disampaikan Rasulullah SAW, salah satunya ketika memerintahkan anak sholat, muru aladakum bisolah hum abnahum fi sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ya di saat mereka berumur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun kata Rasul perintahkan untuk sholat. Rasul tidak mengatakan perintahkan anakmu sholat lebih cepat lebih baik. Sebagian kita anak belum 7 tahun sudah kita marahi, sholat kamu. Gimana kamu? Sementara Rasul saja sebagai pendidik terbaik itu memerintahkan 7 tahun. Kita merasa dari kecil itu lebih baik. Padahal ketika kita menempatkan anak sebelum waktunya, maka kita telah merampas yang menjadi haknya. Yang membuat anak-anak ini akhirnya kehilangan yang menjadi harga dirinya, haknya dia. Sehingga ada yang boleh dibilang matang sebelum waktunya, yang khawatirnya malah menjadi busuk. Dan ini menjadi salah satu pelajaran. Bersabarlah dengan hasil. Bahwa kaitannya dengan pendidikan anak tidak diukur hari ini. Bahkan anak kita yang hari ini soleh pun jangan justru bangga. Karena ukuran kesolehan adalah sampai datangnya ajal. Karena soleh hari ini, tetapi kita nggak tahu di masa dewasanya apakah terjaga dia dari saat akhir kehidupannya. Maka kita pun terus berdoa bagi anak kita. Termasuk jangan putus asa jika anak kita saat ini umur 25, 30. Disitulah kita terus ya hadir tidak. Puan mungkin sepertinya jaringannya Ustaz gangguan. Jaringannya Benri gangguan. Moderator mungkin bisa melalui. Masya Taib, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bapak Ibu karena kondisi yang membuat kita sedikit terhambat. Mudah-mudahan insya Allah udah bisa set. Taib, Ustaz Benri. Sudah. Afan ya. Nah, Ini ada Afan, mungkin ini karena waktunya juga sudah jam 8. Mungkin kita akan diskusi ya, hanya sekali tapi mungkin beberapa kali tapi ya dalam hal ini kita mencoba memahami ya, kesalahan yang kedua adalah terburu-buru. Kita ingin hasilnya cepat. Padahal hasil yang sejatinya itu adalah hak Allah, itulah yang menjadi sandaran kita, bukan hak manusia terhadap hasil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fa sayarallahu ma lakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu. Allah, Rasul dan orang mukmin yang akan menilai hasilnya. Ternyata kita diminta untuk berusaha saja. Disinilah salah satu yang kita harus pelajari. Kalau dalam pengasuhan jangan terburu-buru. Kita ngikuti saja aturannya. Kalau anak disuruh perintah sholat 7 tahun, 7 tahun. Sebelum 7 tahun, apa yang lakukan? Mengajak, enggak ya sudah. Memang belum waktunya. Nak pakai jilbab, enggak mau, gerah, ya sudah. Kita hanya mengatakan, anak wanita soleha memakai jilbab, mau, enggak mau, ya sudah. Bahwa itu belum masuk kepada diri dada dia, memang belum waktunya. Dia masih malas-malesan sholat, bahkan sholatnya belum sempurna, layaknya orang dewasa, masih lari sana lari sini, jangan jadikan patokan. Karena sejatinya kita sedang menyemai benih, tumbuhan yang kita harapkan ini ada tumbuhan yang kelak menjadi tumbuhan yang kokoh. Kalau diibaratkan seperti pohon dalam surat Ibrahim ayat 24, kita sedang menumbuhkan akarnya dulu supaya kelak ketika dahannya itu tumbuh, maka akarnya akan menopang dahan itu. Betapa banyak karena saking terburu-burunya pengen dahannya tumbuh, akarnya tidak disiapkan. Lama-lama tumbang. Banyak kejadian yang akhirnya dari kecilnya nampak dia sebagai seorang yang rajin ibadahnya, sholatnya, begitu dia udah SMA, begitu kuliah, dia ikut dalam pemikiran-pemikiran yang rusak. Waliyazubillah. Kenapa demikian? Karena terburu-burunya orang tua. Ya, sehingga kalaulah anak kita sudah pun ada yang hafal Quran, jangan itu jadikan patokan keberhasilan. Karena hasil dalam pendidikan tidak diukur dari anak kita itu hafal Quran atau tidak. Semata-mata bukan itu. Semata-mata anak kita apakah bisa mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya. Sehingga kalaulah alhamdulillah di masa remajanya terjaga dari perlakuan atau perilaku buruk dari lingkungan. Karena kita tahu setan tidak berhenti untuk menggoda anak kita sampai akhir kehidupannya. Karena itulah pesan kita, itu pula yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Betapa dia sampai mengingatkan anaknya yang sudah dewasa untuk di akhir hayatnya. Kalaulah Yakub berpuas diri, seolah-olah bahwa anaknya sudah terjaga karena dia seorang nabi dan nampak anak soleh, tidak perlu ada wasiat yang mengatakan mata buduna min ba'di. Karena Nabi Yakub menyadari bahwa istiqomah itu sesuatu yang berat, maka dia bersabar, bertahap untuk mendidik anaknya, termasuk tidak pernah bosan setiap saat, karena berpuas diri ketika belum waktunya juga ada sebuah hal yang menipu, termasuk terburu-buru untuk mencapai hasil juga sesuatu yang menipu. Jadi kalau anak kita hari ini belum sesuai harapan kita, masih ada peluang untuk dia menjadi soleh. Karena Umar bin Khattab menjadi seorang yang soleh, menjadi seorang sahabat yang utama justru di umur 35 bahkan 40 tahun. Sebagaimana juga kita tahu ya, ada juga orang-orang yang di masa yang kita khawatirkan kesolehannya tidak kokoh di awal-awal pengasuhannya, ya, kemudian di masa remajanya dia bisa berubah orientasinya dikarenakan dia tidak memiliki bekal basic yang kuat. Dalam hal ini kesalahan yang kedua,
Yang kalau yang pertama berkaitan dengan kesalahan niat dan kesalahan tujuan mendidik anak menjadi hamba kita bukan hamba Allah, maka yang kedua kesalahan operasional yaitu jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jadi Quran sendiri diturunkan oleh Allah itu dalam hal ini pun tidak langsung serta-merta. Ya, Quran turun berangsur-angsur supaya ditadaburi. Sehingga mendidik anak jadi hafal Quran pun jangan juga menjadi patokan untuk memaksanya menyegerakan hafalan. Karena jangan sampai hafalannya bertambah, tapi ternyata bahkan dalam banyak kasus bukan bertambah, tapi berpindah. Ya, ini pernah kami temui ketika menjadi salah satu juri ya program Hafiz Quran di sebuah stasiun televisi. Ya, waktu itu kami diminta sebagai juri dan pada saat itu ingat sekali ya menjadi audisi di mana di daerah Samarinda. Dapat salah satu peserta audisi yang umurnya sudah 10 tahun tapi berdasarkan kesepakatan dengan media bahwa usia maksimal peserta 8 tahun. Tapi karena anak ini sudah hadir dan sudah ada di studio, maka kami sampaikan kepada para kru untuk mempersilahkan demi menjaga kehormatan anak ini dan menghargainya. Walaupun di studio sudah sepakat nggak mungkin lolos dia. Karena disebutkan ya usianya sudah 10 tahun dan hafalannya sudah 4 juz. Maka kami tanya, berapa juz hafalannya? Sudah 4 juz Ustaz. Kelas berapa? Kamu kelas 5 Ustaz. Alhamdulillah. Juz berapa aja nak? 27, 28, 29, 30. Masya Allah. Boleh Ustaz tes? Boleh. Coba lanjutkan ayat ini. Idza waqa'atil waqi'ah. Oh, dia langsung nyambung itu. Langsung sebutkan. Laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Dan segala sambungan ayat tersebut dengan begitu fasih. Begitu ayat 27 juz 28 kami coba bacakan surat As-Saff. Ya ringan-ringan saja. Ya, dia bisa. Begitu juz 29 coba surat Al-Jin. Ya, lanjutkan ayat ini. Ya ayyuhal muddatsir. Kemudian dia bisa melanjutkan, oke. Walaupun terbata-bata. Begitu juz 30, kalau An-Naba terlalu biasa gitu. Kami mulai dari pertengahan coba ya. Ikuti Ustadz. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Sengaja diberhentikan. Lanjutkan. Tiba-tiba dia mengatakan, boleh diulang Ustadz. Diulang lagi. Coba lanjutkan. Dia bilang, boleh kasih clue-nya Ustadz. Padahal nih surat yang biasa dibacakan dan ada di juz 30. Ini surat Al-Fajr. Nah, oh iya Al-Fajr. Katanya sudah hafal juz 30. Iya Ustadz. Aku tuh hafal juz 30 waktu kelas 1. Juz 29 waktu kelas 2. Juz 28 waktu kelas 3. Juz 27 waktu kelas 4. Jadi total hafalan kamu berapa juz? Kata saya. 4 juz Ustadz. Berarti juz 30 udah hafal dong. Iya Ustadz, tapi waktu kelas 1. Waktu kelas 2 juz 29. Waktu juz kelas 3 juz 8. Berarti juz 30 hafal kan? Iya Ustadz, waktu kelas 1. Diulang lagi tuh. Jadi dia selalu mengatakan waktu kelas 1 hafal juz 30. Jadi saya banyak memahami ternyata banyak anak kita yang hafalannya bukan bertambah tapi berpindah. Berpindah. Karena kita ingin terburu-buru. Ayo. Padahal bahan bakar dia jadi seorang hafiz adalah mencintai Al-Quran. Itu proses yang panjang. Kalau mudah mencintai, tumbuhkan. Insya Allah dikejar itu. Tapi kalau cinta nggak tumbuh, dipaksakan, khawatirnya tadi berpindah. Pernah akhirnya ketika kami menjadi kepala karantina di beberapa hafiz cilik ini dengan meminta beberapa asatid yang paham Quran, yang lebih bagus daripada kami ilmunya dalam hafalan, ya, yaitu anak-anak Lipia waktu itu. Kami minta tes, tolong tes mereka yang ngakunya udah 6 juz, begitu dites mungkin hanya 1 juz. Ada yang ngakunya 4 juz, ternyata 1,5 juz. Ternyata tidak seperti yang ditulis dibayangkan. Inilah beban PR kita, bahwa kita memiliki tanggung jawab yang utama dalam pendidikan anak, yaitu jangan terburu-buru dan tidak puas ketika hasil hari ini sudah menunjukkan, karena ukurannya adalah sejauh mana anak ini memiliki
Ya, terutama masa-masa yang paling berat yang bisa membuat anak itu selamat itu saat dia sudah usia balik. Kalau usia baliknya selamat, cenderungnya mudah-mudahan lebih selamat lagi di saat dia menjadi seorang dewasa yang sudah menikah. Biasanya begitu. Tapi kadang di masa anak-anaknya selamat, ketika ABG-nya goncang, yang itu yang bisa berpeluang yang kita khawatirkan berat. Nah, ini mungkin sekilas, mungkin sedikit apa yang bisa kami sampaikan karena waktunya, sementara banyak mungkin uraian-uraian yang harusnya kita sampaikan, tapi karena berhubung waktunya juga lebih layak kalau kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kami